Kita ini pembantunya presiden, kita pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan, ini bisa tereksekusi dengan baik, sesuai timeline yang ada. Gimana guys? Masih kesel? Masih emosi? Masih nggak terima? Melihat begitu luar biasanya kinerja kerja wakil presiden kita, Gibran Rakabuming Raka. Kalian yang merasa pintar, kalian yang merasa otaknya cerdas, kalian yang merasa gue lebih mampu, lebih bagus daripada dia, atau kalian yang merasa lebih tahu tentang pribadinya dia, terus bisa seenaknya nyinyir, menghina, ya ngata-ngatain. Coba lihat posisi kalian di mana. Bahkan ada sekelompok orang yang ngemis-ngemis. Untuk apa? Supaya Gibran diganti. Kalian nggak lihat nih? Kalian nggak ngeliat ya? Sosok anak muda yang sangat luar biasa, Gibran Rakabuming Raka. Dalam membangun kota Solo, dia berhasil loh. Sangat luar biasa. Ya. Tingkat toleransi beragama luar biasa di sana. Gebrakan-gebrakan yang dilakukan luar biasa. Aduh, banyak banget lah track recordnya lah ya. Yang menurut gua nggak kalah dengan senior-seniornya. Untuk kinerja kerjanya, pemikirannya, gagasannya nggak kalah. Dan bukan hanya itu, adabnya itu juga luar biasa. Bagus banget. Ini kalau bicara soal adab, aduh, bayangin ya, orang yang didukung Pak Prabowo dibela-belain oleh Pak Prabowo ngeluarin duit sampai puluhan bahkan ratusan miliar supaya ini orang jadi, malah menilai Pak Prabowo dengan penilaian yang sangat-sangat menghina, 11 dari 100. Mas Anies gak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh, kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 mas, dari 100. Oke. Tapi bandingkan dengan Gibran, coba, walaupun dia seorang anak muda yang punya pengalaman, punya jam terbang, tetapi dia masih mau merendahkan diri untuk apa? Untuk submit. Kepada siapa? Kepada pemimpinnya, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Di acara Rakornas beberapa waktu yang lalu, Gibran menyampaikan secara tegas, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Kagum gua dengan anak muda yang sangat luar biasa ini. Kalian lihat deh, di mana orang-orang yang nyinyirin itu berada? Sekarang hanya menjadi gelandangan politik. Kesana kemari cuma diundang di TV hanya untuk berkoar-koar, menjelek-jelekan. Ya kalau nggak gitu nggak dapat duit. Kalau gitu nggak dapat duit. Sibuk untuk nyinyirin. Terus apa yang dilakukan? No? Nggak ada yang dilakukan. Selain hanya cuap-cuap, nggak jelas gitu loh. Kalian tuh sadar nggak sih? Gibran adalah pembuka jalan bagi generasi muda Indonesia, di mana mereka bisa memiliki kesempatan menduduki jabatan-jabatan strategis di negara ini. Selama mereka mampu, selama mereka memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap bangsa dan negara kita.
Makanya gue seneng banget ada satu kalimat yang ngomong gini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah contoh dan teladan dalam perkataan dan perbuatan. Gibran yang masih muda bisa menjadi wakil presiden. Bisa jadi nanti ada anak-anak muda lain, generasi-generasi muda yang lain. Bisa menjadi gubernur, bisa menjadi bupati, menjadi wali kota. Terus yang tua, gak usah merasa jumawa, gak usah merasa, oh gue lebih hebat, oh gue lebih ini. Gak usah. Justru kalian harusnya bangga. Justru kalian kan bangga. Bisa bekerja sama dengan yang muda-muda. Yang muda hormat terhadap yang tua mengayomi yang muda. Itu yang benar. Dan ini sudah ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Bayangin loh. Ini kualitasnya komplit banget nih Pak Prabowo nih ya. Ketika di zamannya bersama Pak Jokowi, dia kan lebih tua daripada Pak Jokowi kan. Nah dia juga mengayomi juga kan. Dia tunjukin dia tetap setia. Dia mengabdi, melayani terhadap yang muda. Ini contoh nih. Buat kalian yang tua-tua nih, contoh nih. Bagaimana Pak Prabowo mengabdi kepada orang yang lebih muda. Nah, sekarang Pak Prabowo jadi presiden, wakilnya lebih muda. Terus nyontoh dong. Kalau dulu yang tua menunjukkan pengabdian kepada yang muda, sekarang yang muda dong. Yang muda menunjukkan pengabdiannya kepada yang tua. Menghormati yang tua, menghormati yang senior. Makanya bener tuh omongannya Gibran. Kita ini pembantunya presiden, kita pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan, ini bisa tereksekusi dengan baik, sesuai timeline yang ada. Saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada lain selain visi dari visinya Pak Prabowo Subianto. Gua berharap ya, Gibran Rakabuming Raka ini bisa menjadi contoh dan teladan bagi generasi muda kita. Ya, bahwa mereka memiliki kesempatan yang besar. Mereka memiliki peluang yang sangat besar. Jadi mereka bisa memacu diri mereka untuk jauh lebih baik, dan lebih baik. Dan kita yang sudah tua-tua ini, sudah sepantasnya lah kita mengawal generasi yang muda. Bagaimanapun juga, mereka nanti akan membawa bangsa ini menuju Indonesia emas.